Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukran lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa a'udzu bisyai'i. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu kepada Allah. Jadi kita kembali bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah. Salah satu dari cabang ilmu agama yang patut untuk kita ketahui dan patut untuk kita pelajari adalah kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW keteladanan yang baik bagi kalian. Agar supaya kita bisa mempelajari Nabi SAW, maka kita harus mengetahui bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana perjalanan kehidupan beliau SAW, sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga hidupnya kita di majelis ilmu ini Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang pahalanya kelak akan kita raih dan keutamaan yang akan kita raih, dan salah satunya adalah apa yang disabdakan Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga yang rabbal alamin. Nah, kita masih pada pembahasan mengenai fawaid atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang menerangkan tentang awal mula wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa faedah, beberapa pelajaran mengenai Badul Wahyi, mengenai peristiwa permulaan diturunkannya wahyu. Dan kita sekarang sampai pada faedah yang kelima yang disebutkan oleh penulis kitab Fiqh Sirah ini. Pada Syekh Hafizahullah Ta'ala, Ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah radhiyallahu anha faz'an mad'uran falam tubadirhu bis-su'al wa tadhihu alaihi bil hadits wa tafsir bal awwal ma bada'at wa qamtanatu. Jadi penulis mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Khadijah pada saat beliau telah mengalami satu peristiwa yang sangat menakutkan bagi beliau, yaitu bertemunya beliau dengan malaikat Jibril, dan kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada beliau, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Maka pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan segera untuk pulang ke rumahnya. Ketika bertemu dengan Khadijah, maka Khadijah radhiyallahu anha, beliau ketika melihat suaminya dalam keadaan ketakutan, itu tidak serta-merta langsung mencekal Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau kita tiba-tiba pulang dalam kondisi tergesa-gesa, dalam kondisi mungkin sedang cemas dan semacamnya, ketika kita bertemu dengan istri di rumah, mesti istri akan bertanya lagi, "Ono apa mas kan gitu?" Tapi Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang luar biasa. Beliau mengetahui bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Rasul pada saat itu, sehingga yang beliau lakukan bukan banyak bertanya kepada Rasul. Tidak tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, "Ada apa gerangan dengan Anda? Kok tiba-tiba datang merasa ketakutan?" Dan kemudian pada saat itu Rasul meminta kepada Khadijah untuk segera menyelimutinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Khadijah juga tidak meminta kepada Nabi untuk menceritakan peristiwa secara detail tentang apa yang menjadi
sumber rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau pulang. Akan tetapi disebutkan di sini, yang pertama kali yang dilakukan oleh Khadijah itu adalah memberikan ketenangan kepada Nabi. Ditenangkan, ya, ditenangkan. Dan dikatakan di sini wal fazi' la yanbaghi an yas'al 'an syai'in hatta yazula 'anhu fazi'uhu hatta qala Imam Malik rahimahullah taala innal ma'dhura la yazibu bai'un wa iqrar wa ghairu. Jadi disebutkan oleh Syekh bahwa orang yang merasa khawatir, merasa takut, gitu, itu tidak layak untuk ditanya tentang sesuatu. An syai' sampai hilang rasa takutnya. Karena kalau orang itu dalam kondisi takut yang sangat, kemudian ditanya-tanya, itu jawabannya mesti tidak akan pas, gitu. Karena rasa takut lebih besar pada dirinya daripada kesadaran dia untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang sampai kepadanya. Jawabannya mesti kurang bisa memberikan informasi yang lengkap ketika dalam kondisi takut ditanya. Tapi yang paling utama, sikap yang harus dilakukan oleh orang yang ketika menghadapi orang yang takut itu adalah menenangkannya dulu, tenang, ya. Insya Allah Anda aman di sini, kan gitu. Atau dikasih air putih, minum dulu supaya tenang, atau diselimuti, atau disuruh istirahat dulu, istirahat sebentar supaya biar tenang. Nah setelah tenang baru ditanya, kenapa kok tiba-tiba pulang dalam keadaan ketakutan misalnya. Sehingga nanti jawabannya kan ya, akan sesuai dengan apa yang dirasakan. Tapi kalau dalam kondisi takut, kalut seperti ini tiba-tiba ditanya, ya bingung. Ya, dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang pas. Oleh karena itu disebutkan di sini Imam Malik rahimahullah mengatakan, sesungguhnya orang yang dalam ketakutan itu tidak sah jual belinya. Orang dalam kondisi rasa takut yang sangat itu menghilangkan kesadaran dirinya, sehingga menurut Imam Malik jual belinya tidak sah, ya, karena tidak didasari oleh sikap sadar dalam menjual atau membeli sesuatu. Demikian pula tidak sah pengakuannya. Makanya terkadang ada orang itu yang dipaksa gitu, untuk mengaku suatu kesalahan yang sebetulnya dia tidak salah. Ya, sampai pada akhirnya dia mengaku karena tekanan yang membuat dia sangat ketakutan. Sampai pada akhirnya dia mengaku, kan gitu. Dipaksa, disiksa dan seterusnya sampai dia merasa ketakutan. Pada akhirnya dia mengakui sesuatu yang tidak seharusnya dia akui. Dia mengaku bersalah padahal dia tidak bersalah. Sehingga pengakuan orang yang seperti ini tidak sah. Walau ghairu dan tidak pula ya selainnya. Jadi beberapa aktivitas itu dikategorikan tidak didasari oleh kesadaran yang penuh sehingga tidak dinyatakan sah perbuatannya jika orang tersebut dalam kondisi takut. Kemudian pelajaran yang keenam adalah inna syakhsa idza wajaha mushkilatan aw amran ahammahu yanbaghi 'alaihi an la yaktumah. Jadi seseorang jika dia menghadapi suatu permasalahan, ya muskilah, satu problematika, yang mana problematika atau permasalahan tersebut itu menjadikan dia itu cemas, menjadikan dia takut, menjadikan dia galau, maka selayaknya untuk tidak dia sembunyikan. Ya, jangan kemudian menjadi apa? Sesuatu yang ditimbun dalam hatinya tanpa dia curahkan isi hatinya kepada orang lain. Ya, ada istilah curhat itu sangat membantu untuk melegakan hati. Bal yustahabu an yattali alaihi man yathuqu bi nasihati wa sihhati ra'yihi. Ya, akan tetapi sangat dianjurkan untuk dia menyampaikan keluh kesahnya tersebut kepada orang yang thiqah, orang yang terpercaya, yang mampu memberikan nasihat kepadanya dan memberikan solusi untuknya. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda pilih antara orang terdekat Anda itu yang bisa memberikan solusi, yang mampu memberikan jalan keluar. Anda bisa sampaikan permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi itu kepada mereka. Dan ini sesuatu hal yang dibenarkan dalam agama.
Suatu hal yang dibenarkan oleh agama. Dimana pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang terjadi pada dirinya. Makanya kemudian Khadijah sampai kemudian apa? Memberikan hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Anda itu orang baik dan seterusnya gitu. Jadi, apa yang disampaikan Khadijah pada pertemuan yang lalu sempat kita baca itu. Wallahi ya demi Allah, Allah tidak akan menghinakan Anda selama-lamanya. Sesungguhnya Anda adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Anda adalah orang yang senantiasa membantu, memikul beban orang lain. Anda juga senantiasa memberi kepada orang yang tidak memiliki, dan Anda suka menghormati tamu dan menolong orang-orang yang terkena bencana. Nah, itu untuk menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi menceritakan apa yang telah terjadi pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan kepada istrinya, dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang cerdas. Setelah Khadijah memberikan ketenangan kepada Rasul, memberikan hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai benar-benar tenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah memikirkan solusi apa yang harus diberikan untuk masalah yang dihadapi suaminya. Maka Khadijah kemudian teringat dengan salah satu saudaranya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab yang sudah sangat tua pada saat itu, yang sangat mengerti tentang hal yang demikian. Maka Khadijah tepat memilih seseorang untuk memberikan solusi untuk apa yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi SAW mendapatkan jawabannya. Nah, seperti inilah seharusnya keadaan seseorang itu ketika dia mendapat problematika, mendapat kesulitan. Maka tidak mengapa dia memilih orang yang layak untuk mendengar keluh kesahnya, mendengar permasalahannya, agar supaya bisa memberikan nasihat dan jalan keluar. Disebutkan di sini wadari dari ajli faradhain, menceritakan permasalahan kepada orang yang dipercaya dan tidak menyimpannya di dalam jiwanya, itu dengan tujuan dua perkara. Yang pertama kata beliau, buat tanfis 'anil nafs, untuk melapangkan jiwa. Jadi problematika permasalahan itu kalau masuk ke dalam jiwa seseorang, itu akan membuat jiwa seseorang itu berat. Sehingga yang harus dia lakukan untuk melapangkan jiwanya, dia harus curahkan semua beban berat yang melekat pada jiwanya itu kepada orang yang dia sangat percaya. Apalagi kemudian kalau dia mengadukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan membuat hatinya semakin lapang, jiwanya semakin lega. Beban yang selama ini dia pikul sendirian itu akan merasa ringan. Apalagi kalau dia mendapat solusi-solusi dari orang-orang yang dia percaya, yang kemudian dia sampaikan curahan hatinya kepadanya. Bal mushkilatul maktumah takbur fi nafsi wa tanmi. Jadi permasalahan yang disimpan, dipendam di dalam jiwa, itu akan semakin memperberat jiwa dan akan terus berkembang masa beratnya tersebut. Wa ta'khudhu akbar min makaniha, dan akan mengambil bagian jiwa yang sangat besar, sehingga jiwa ini sulit untuk konsentrasi dalam melakukan hal-hal yang lain. Kayak kita ini Pak, misal dapat masalah, terus masalah ini tidak kita ceritakan kepada istri misalnya, atau kepada orang tua, atau kepada orang-orang yang terdekat yang bisa memberikan solusi, yang bisa kita percaya. Kita pendam sendiri, itu rasanya berat sekali. Bahkan kemudian pada akhirnya jiwa kita tersibukkan untuk memikirkan permasalahan ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya mendapati permasalahan seperti ini, langkah apa yang harus saya ambil? Akan terus begitu, sehingga jiwa ini sulit untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang lain. Yang mengambil sebagian besar darinya bagian jiwanya. Wa tushghilu sahibaha akthar mimma tastahiq,
dan akan menyibukkan orang tersebut lebih daripada yang semestinya, akan mengambil banyak waktu permasalahan tersebut pada diri seseorang. Orang itu akan lebih sibuk untuk mengurusi permasalahan-permasalahannya tersebut jika dia tidak mengutarakannya kepada orang lain dan mendapat solusi dari yang lain. Fa idza nafasa an nafsihi bil hadithi khafafa al-hubut allati 'alayha. Ya, jika orang yang punya masalah itu dia kemudian menceritakannya, mencurahkannya kepada orang yang dia percaya, maka belum dia mendapatkan solusi dari orang yang dia percaya tersebut, itu sudah merasa ringan tekanan batinnya ini. Tekanan batinnya itu sudah merasa ringan. Makanya kalau Anda punya istri, kemudian istri Anda itu capek gitu ya, banyak masalah di rumah pas Anda di luar, terus Anda pulang kok terus kemudian dicurhati, Anda jangan tinggal tidur di sana. Semakin stres. Anda harus menjadi pendengar setia, tampung semua keluhan-keluhan itu. Dan nanti hatinya kan lega, hatinya akan lega. Tapi kalau kemudian ya dia mendapati kesusahan di rumah, banyak problematika permasalahan, kemudian suami datang pulang-pulang juga ditinggal tidur gitu, dia mau ngomong sama siapa, ini berat. Ini berat bagi seorang wanita. Kalau laki-laki mungkin masih cenderung mampu untuk menahan gitu. Kadang kalau laki-laki punya masalah di luar atau di tempat kerja, itu terkadang kalau dia pulang seakan-akan nggak ada masalah. Laki-laki masih sedikit lebih mampu gitu. Akan tetapi lambat laun meskipun laki-laki gitu ya, dalam kondisi seperti ini juga butuh orang-orang yang bisa diajak diskusi dengan permasalahan yang dihadapi tersebut. Mesti butuh orang-orang yang bisa memberikan solusi atau menjadi orang yang terpercaya untuk disampaikan masalahnya. Jadi kalau sudah diceritakan, diungkapkan, diutarakan semua permasalahan itu, maka hati itu akan menjadi lapang ya. Tekanan-tekanan batin itu sudah mulai berkurang. Li'annahu ja'ala ma'ahu man yusyariku hamla hadzal ham. Karena ya, ada orang yang bersamanya untuk ikut serta memikul beban beritanya. Yang minimal orang lain itu ya mungkin nanti akan bisa memberikan hiburan dengan apa, memotivasi untuk sabar ya. Sampai sabar ya, sampai mencurahkan sebuah permasalahan sampai kepada saya hanya bisa bilang mudah-mudahan dikasih kesabaran, mohon maaf saya tidak bisa membantu. Ya. Tapi minimal ada motivasi, ada dukungan moral sehingga masih ada motivasi untuk. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaitannya dengan kesabaran dalam surah Al-Asr itu Allah mengatakan wa tawasau bis sabr. Kalau tawasau bil haq jelas. Arti tawasau itu artinya saling memberikan nasihat. Yang namanya saling memberikan nasihat itu minimal berapa orang? Adanya 2 orang kan gitu. Interaksi antara 2 orang atau lebih. Yang satunya sebagai pemberi nasihat, yang satunya penerima nasihat. Kalau kebenaran yang disampaikan jelas, ya, tawasau bil haq jelas. Tapi kok kesabaran juga butuh tawasau kan gitu. Butuh saling disampaikan satu dengan yang lain. Jadi menunjukkan kalau orang lain itu ya bisa memotivasi orang yang lain untuk bersabar. Dan kesabaran itu diantaranya bisa terbentuk karena itu. Makanya kalau ada orang meninggal, ya, keluarga yang ditinggal oleh orang yang meninggal itu ditakziahi oleh orang-orang di sekitarnya. Apa tujuannya takziah itu? Untuk memberikan motivasi sabar kepada orang yang berduka, bahwa Anda berduka, ya, ada sebagian anggota keluarga Anda yang meninggal, tapi masih ada kami, ya, saudara Anda, tetangga Anda, kawan-kawan Anda yang masih bisa membantu, masih bisa mendukung, dan masih bisa memotivasi Anda untuk bersabar dalam menghadapi masalah Anda. Tapi ini menunjukkan bahwa sabar itu butuh orang lain, butuh orang lain.
Makanya disebutkan di dalam Al-Quran tawasau, saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Wahada amrun syahad qudrah liman jarrabahu. Kata Syekh di sini, ini adalah satu perkara yang realita ya, yang dirasakan oleh orang yang berpengalaman di dalam hal ini. Wa min al-khata' an yakuma asy-syakhsu al-mushkilata allati yuwajihuhu wa yaqifu laha an-nama fi dzakirati hatta tuaddi ila awaqib wa mawaqif dharra. Di antara satu kesalahan ketika seseorang itu menghadapi permasalahan adalah dia menyembunyikan permasalahannya tersebut ketika permasalahan itu dia hadapi dan membiarkannya tumbuh berkembang di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, sampai kemudian mengakibatkan akibat-akibat yang fatal dan berbahaya. Banyak orang itu yang karena terlalu berat bebannya, beban batinnya, itu sampai pada akhirnya dia menutup hidupnya dengan bunuh diri. Atau paling tidak dia stres, terlalu berat tekanannya sampai akhirnya putus gitu. Urat saraf putus kesadaran akalnya sampai jadi hang, jadi error ya. CPU-nya ya, gak kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam huna badara fi hadzal amr alladhi a'amma wa afdha bihi ila Khadijah radhiyallahu anha litusharikahu hadzal ham wa tas'a ma'ahu fil bahthi an hadil munasib. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati ya, satu permasalahan, yaitu peristiwa pertama kalinya turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memperkirakan sebelumnya, sehingga merasa takut luar biasa dengan fenomena yang terjadi pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu beliau bersegera untuk menceritakan problematika dan permasalahannya tersebut kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, supaya Khadijah ikut serta bersama Rasul dalam memikirkan permasalahan ini untuk kemudian mencarikan jalan keluar yang cocok untuk permasalahan tersebut. Makanya kemudian Khadijah langsung ya terpikir perlu untuk datang kepada Waraqah bin Naufal, karena ini permasalahan yang sifatnya ya, bukan permasalahan yang bisa ditangkap oleh nalar, tapi ini permasalahan yang bersifat butuh penjelasan dari orang yang mengerti tentang agama. Ini menunjukkan bagaimana cerdasnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau bukan orang biasa dalam masalah ini. Beliau memilih orang yang tepat. Kalau ada orang itu yang nggak ngerti masalah agama, dia ngasih solusi misalnya dukun baik. Misalnya ya, ada orang itu mimpinya menakutkan terus besoknya sakit. Waduh, ini digawe uang kayak sihir, santet atau semacamnya. Kalau orang nggak ngerti agama, dia akan mengarahkan apa? Orang yang kena hal seperti ini diarahkan kepada orang yang pintar katanya, para dukun. Tapi kalau orang itu tahu agama, oh ini perlu diruqyah, perlu ini, petunjuknya demikian. Sehingga perlu juga ya, kita memiliki orang-orang terdekat yang ngerti agama, sehingga memberikan solusi yang pas, terutama masalah-masalah yang sulit seperti ini, masalah-masalah yang tidak bisa ya, dipecahkan dengan cara-cara yang tampak yang berbeda. Kemudian disebutkan di sini takul dukurah rus hal terdum. Ini tulisannya Arab Pak, jadi kalau baca ini agak bingung. Tapi di sini rus ini benar, rus hal terdum dalam bahasa Arab ini. Soal wanita ini dokter wanita, al mustasyarah at-tibbiyah mustashfa di Wasma. Jadi dia konsultan, salah satu konsultan kedokteran di rumah sakit di Washington, Amerika. Dikatakan di sini ini dan adawiyat syakiyah lil qalb ifdha'u syaki bima ta'ibihi ila syakhsin yatubi. Jadi di antara terapi
ya, terapi yang sangat syafiah, sangat memberikan kesembuhan, sangat efektif untuk menghilangkan stres. Itu adalah idha'u syaki bima ta'idi ila syakhsin yaqubi. Adalah dengan cara orang yang merasa stres itu mencurahkan seluruh isi hatinya, masalah-masalah yang dia hadapi kepada seseorang yang dia percaya. Makanya ada yang namanya psikolog, ahli kejiwaan. Terkadang ada orang itu yang kondisinya dia mendapat problematika berat dan dia bingung mau bagaimana, langkah apa yang harus diambil. Nah itu kadang-kadang dia datang kepada seorang ahli kejiwaan, psikolog untuk mengungkapkan masalah-masalah itu kepada seorang ustaz, seorang guru agama yang mengerti ilmu agama, dicurahkan permasalahan hidupnya supaya dapat solusi. Bahkan sebelum dapat solusi, pokoknya sudah mencurahkan isi hatinya itu sudah lega, agak plong, agak ringan tekanan batin. Wahina yatahaddatsul marḍā 'an mata'ihim bi ishabi wa tasilin yantafi al-qalb min al-hayy. Jadi ketika orang yang sakit itu menceritakan tentang permasalahan-permasalahan mereka, ya dengan panjang lebar, dengan curahan hati yang dia betul-betul curahkan, apa yang disampaikan itu adalah sebuah permasalahan yang dia pendam selama ini, dan dia sampaikan secara mendetail tentang permasalahan-permasalahannya. Itu akan membuat orang tersebut hilang stresnya dari pikiran mereka, ya, akan plong hati. Fa'inna mujarrad asyakwa fihi syifa. Karena seseorang itu ketika dia mencurahkan isi hatinya, ya, mencurahkan semua problematika yang memberatkan hatinya dan jiwanya itu adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh. Oleh karena itu para nabi dan para rasul dulu, ya, ketika mereka sangat berat dalam menghadapi tantangan dalam dakwah, maka mereka sangat kuat sekali mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala semua permasalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang tertimpa masalah, Allah menyebutkan faqiru ilallah, ya, maka segeralah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Memperkuat hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memperkuat kesabaran sembari menunggu pertolongan dan solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ya, cara-cara terbaik dalam menghilangkan stres atau depresi pada diri karena terlalu banyak menimbul permasalahan dalam jiwanya. Amma ikhtizaluha fi dini wastiqal al-mar'iyah fa innahu kafil tawatturil asabi. Adapun orang yang lebih banyak dia itu menyimpan masalahnya dalam benaknya, ya, dan tidak menceritakannya kepada orang-orang, ya, dia sembunyikan dari banyak manusia, dia pendam sendiri, maka yang seperti ini dikhawatirkan akan menimbulkan at-tawatturu al-asabi. Ini semacam penyakit lemah syaraf, melemahkan syaraf otak, sehingga banyak orang-orang yang seperti ini pada akhirnya kemudian apa? Syarafnya lemah sampai membuat dia gila, ya, sampai membuat dia gila. Waqad unsyiat aghrabu muassasatin fil alam tahta ismi Rabitatu Inqadhil Hayah. Disebutkan oleh Syekh di sini, telah didirikan sebuah yayasan yang aghrab, yayasan yang aneh di dunia internasional ini di bawah nama Rabitatu Inqadhil Hayah. Jadi persatuan penyelamatan hidup. Persatuan penyelamatan hidup. Apa tujuan yayasan ini dibentuk?
tahdifu ila inqadhi hayatil ladzina azma'ut takhallus min hayatihim bil intihar. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan orang-orang yang berkeinginan untuk menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri karena banyaknya masalah yang diderita oleh mereka. Waqad asbahat malja' likulli man yash'uru bit ta'asah wal fashal. Jadi yayasan ini menjadi malja itu tempat untuk menyandar gitu. Maksudnya sebagai rujukan bagi orang-orang yang ya mereka merasakan kesusahan dan kegagalan dalam hidupnya. Wa ta'tamidu hadhil muassasah fi ilajiha ala ifdha'il marid bima yu'anihi. Nah, muassasah ini, yayasan ini, ketika dia memberikan terapi kesehatan kepada orang-orang yang ingin diselamatkan hidupnya, itu dengan cara membuat orang-orang yang sakit tersebut untuk mencurahkan semua permasalahannya kepada mereka. Ya. Jadi yayasan ini tujuannya untuk membuat orang-orang yang datang dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan hidupnya, itu yayasan ini memfasilitasi mereka untuk curhat. Nah gitu. Jadi banyak orang yang ya macam-macam ya bentuk problematika yang mereka hadapi. Terus mereka ceritakan, saya putus cinta begini, ada yang begitu, saya gagal usaha, saya ini itu, macam-macam diceritakan ya kepada yayasan ini. Tsumma la tamlikul muassasa illa an-nusr wal irsyad ba'da dzalik. Kemudian tidak ada yang dilakukan oleh yayasan ini kecuali hanya memberikan nasihat dan konseling saja. Oh, kalau masalah Anda seperti ini, alangkah baiknya Anda sedikit demi sedikit berusaha untuk melupakannya. Anda sedikit demi sedikit untuk move on. Caranya bagaimana? Kiatnya begini. Nah, tolong ikuti kami ya. Ini ada resep demikian. Hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh yayasan ini. Kemudian dikatakan di sini wa ala dzalika i'tabara al-ifdha' min al-wasail al-ilajiyyah al-ma'mul biha al-an fi kulli al-mustashfayat an-nafsiyyah wal 'asabiyyah bal al-'udwiyyah wal jarahiyyah wa min wasail al-wiqayah. Jadi ilaj ya, terapi seperti ini yang dilakukan oleh yayasan ini itu ternyata dijadikan sarana untuk memberikan terapi ya yang diterapkan di masa sekarang pada tiap-tiap rumah sakit jiwa, rumah sakit syaraf, bahkan rumah sakit yang bersifat anatomi dan bedah ya, sebagai dan juga menjadi sarana untuk tindakan-tindakan yang bersifat preventif. Jadi terapi-terapi seperti ini itu digunakan untuk memberikan terapi kepada orang-orang yang menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Kalau ini jelas ya, rumah sakit jiwa, rumah sakit saraf ini jelas sangat membutuhkan terapi-terapi semacam ini. Bahkan dikatakan di sini termasuk ya pada rumah sakit anatomi dan bedah. Ya, terkadang juga ada yang namanya apa itu, Mbak? Terapi untuk orang yang traumatik itu apa namanya? Ada yang tahu, Pak? Orang trauma karena kecelakaan atau karena apa? Itu kan kadang butuh motivasi untuk move on dia, untuk bangkit lagi dari apa? Dari traumatiknya. Itu kan ada itu ya, terapi-terapi seperti itu. Kadang ketika terjadi bencana ya, bencana alam, maka orang-orang yang tertimpa bencana tersebut itu diberikan terapi-terapi seperti ini untuk menghibur mereka dan membuat mereka bisa melupakan melupakan problematika hidup mereka dalam kaitannya dengan traumatik bencana ini ya. Dan saya pernah tahu ya, ada yang pernah saya lihat itu ada di Jepang kalau tidak salah, di Jepang atau di Korea ya, kalau nggak salah di dua negara itu ada semacam lembaga-lembaga seperti ini, lembaga yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jadi modelnya gini, Pak, orang itu kalau sudah stres dia datang ke lembaga ini,
Nah, lembaga ini selain ya memberikan terapi yang disebutkan di sini, ada satu terapi yang aneh. Jadi mereka itu dianggap mati. Mereka ya untuk beberapa saat itu supaya dia tidur di dalam peti mati. Tidur di dalam peti mati, dia bayangkan kalau dia saat itu dalam kondisi sudah mati, nah gitu. Untuk menenangkan pikirannya, untuk menenangkan pikirannya. Bahkan ada di Jepang itu ada sebuah hutan gitu ya, yang kebanyakan orang kalau pingin bunuh diri itu mesti di hutan itu. Nah di bawah ya di hutannya naik mungkin ya, seperti ke suatu bukit atau apa gitu ya. Itu di bagian bawah itu ada pos, ya pos di situ itu untuk mencegah orang-orang supaya tidak masuk hutan itu untuk bunuh diri. Jadi pos di situ itu disediakan seorang yang bisa memberikan konseling, mungkin ahli terapi jiwa itu berjaga di situ. Jadi kalau ada orang yang kelihatan putus asa yang ingin membunuh diri di hutan itu diarahkan dulu ke pos ini, dikasih nasihat, ya, disuruh curhat dia, ya, menceritakan masalah-masalahnya, kemudian dikasih arahan-arahan, ya, supaya tidak jadi bunuh diri. Itu di Jepang ada yang seperti ini. Ya. Jadi intinya manusia itu butuh motivasi untuk sabar dari yang lain, ya, butuh untuk mencurahkan ya permasalahannya kepada pihak yang lain. Ini menunjukkan bahwa manusia itu pada hakikatnya sangat lemah. Ya, manusia itu sangat lemah. Ya, butuh orang lain untuk menguatkannya. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi tadi ya orang yang mencurahkan permasalahannya kepada orang yang dia percayai gitu ya, itu ada dua tujuannya. Tujuannya untuk melapangkan jiwa ya, supaya tekanan batinnya itu berkurang. Yang kedua adalah al-istifadatu minan nasihati allati sayuqaddimuha lahu min intisyarihi walidzalika la yanbaghi lahu an yatahaddatsa illa liman yathuqqu bihi wa binushihi. Jadi agar supaya bisa mengambil manfaat dari nasihat orang yang dicurhatin ini ya. Oleh karena itu tidak layak ya seseorang itu menceritakan permasalahannya, problematikanya kecuali kepada orang yang bisa dia percaya dan bisa memberikan solusi untuknya. Itu akan lebih solutif gitu ya, daripada dia sekedar cerita kepada sembarang orang yang pada akhirnya kemudian malah kecewa. Justru bukan malah solusi yang dia dapat, tidak malah mendapatkan motivasi dari orang tersebut, tapi malah apa? Diobral ya rahasianya ini kepada yang lainnya. Ya, malah membuat dia semakin malu. Makanya butuh orang yang benar-benar dia bisa percaya, ya, apalagi bisa memberikan solusi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan kepada Khadijah, Nabi sangat perhitungan betul. Khadijah adalah istrinya, ya, orang yang terdekat dengan dia, yang harus mengerti tentang permasalahannya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paham Khadijah itu wanita yang bagaimana. Ya. Sampai pada akhirnya Khadijah radhiyallahu anha memberikan solusi yang tepat. Sampai membuat ya rasa takut dan keheranan Rasul tentang peristiwa yang dirasakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah disangka-sangka oleh beliau itu bisa mendapat jawaban dan solusinya. Ya, sampai kemudian diarahkan kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah menceritakan bahwa diri beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang itu Namus, Jibril alaihissalam. Ya, dia datang kepada orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Waraqah bin Naufal menyatakan keimanannya bahwa diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar utusan Allah. Sampai Naufal mengatakan kalau seandainya Allah memberikan aku ya usia panjang, maka ketika engkau diusir dari kampung halamanmu, maka aku akan membelamu. Aku akan sekuat tenaga untuk membela. Ya, sampai kemudian Rasul heran, apakah aku ini akan diusir dari kampung halaman saya? Ya, Rasul tidak punya pikiran untuk diusir. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah punya musuh di tengah-tengah orang Mekah. Bahkan beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh seluruh penduduk Mekah. Ya, sampai pada peristiwa yang dulu pernah kita baca ya, kisah tentang peletakan Hajar Aswad itu yang hampir-hampir membuat
ya, para pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy itu saling bunuh-membunuh, itu karena Rasulullah SAW yang menjadi penengah, mereka itu gembira semuanya. Ja'al amin, ya, radina, kami ridho dengan keputusan al-amin ini, ya. Pasti keputusannya adil. Dan benar Rasulullah SAW memberikan keputusan yang sangat adil untuk mereka. Tidak mungkin gitu ya. Seakan-akan demikian Rasulullah SAW berpikiran pada saat itu. Tidak mungkin saya diusir. Tapi Waraqah menyatakan bahwa orang yang ya mendapatkan tugas kenabian itu sudah menjadi sunatullah, dia pasti akan diusir oleh umatnya, akan dimusuhi oleh umatnya. Nah, ini kan sebuah solusi. Di satu sisi Rasul mendapatkan jawabannya, siapa yang datang ya, yang kemudian menyampaikan firman Tuhan kepadanya, ini sudah mendapat jawaban. Ya, orang itu kalau penasaran terus, Pak, apalagi sesuatu yang menakutkan ya seperti itu, terus kemudian jadi penasaran siapa, ada apa, itu mesti nggak akan bisa tenang hidupnya. Tapi ketika dapat solusi seperti ini, sudah kejiwaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah benar-benar siap. Oh, berarti ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah nggak jadi penasaran lagi. Ya, apalagi kemudian ditambahkan informasi oleh Waraqah bin Naufal untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dari umatnya kelak ketika diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Dan yang seperti ini akan memberikan persiapan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, persiapan mental supaya tidak merasa berat ketika pertama kali mendapat tantangan-tantangan dari orang-orang di sekitarnya, ya, supaya punya persiapan, ya, sehingga solusi sekali gitu, solusi sekali. Nah, ini sudah Isya ya, silakan adzan dulu Pak, nanti kita lanjutkan dikit ya. Jadi tujuan kedua untuk menyampaikan ya permasalahan yang dihadapi ya oleh seseorang kepada orang lain yang dia percaya adalah dalam rangka untuk mendapat nasihat atau mendapatkan jalan keluar dari orang yang dia percayai tersebut. Hatta la yuaddi ila nataij aksiyah min isya'ati hadzal amri wa huwa yarghabu fi hasrihi fi dairatin mahdudah. Ya, sehingga tidak mengakibatkan ya hasil yang sebaliknya, yaitu berupa tersebarnya permasalahan tersebut, sedangkan dia menginginkan permasalahan itu benar-benar di dalam lingkup yang terbatas. Ya, jadi kalau orang itu menceritakannya kepada orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang tidak tepat, maka dikhawatirkan justru masalah yang dia sampaikan itu akan melebar kemana-mana, sehingga bukan malah mendatangkan solusi untuknya, tapi akan semakin memperberat dirinya. Nah, kemudian di sini dinukil dari pernyataan Mahmud Mahdi al-Istanbuli, ya, salah seorang ulama. Beliau mengatakan wa yansahu atibba'un nafsi ikhtiyar asy-syakhsi alladhi tufdhi ilaihi. Jadi nasihat daripada orang-orang yang tergolong para dokter jiwa itu adalah hendaklah seseorang itu memilih orang yang layak untuk dicurahkan masalah kepadanya. Falaisa kullu syakhsin yumkinul ifdha ilaihi, karena tidak tiap-tiap orang itu memungkinkan untuk diceritakan masalahnya kepada orang tersebut. Wala yashtaritu an yakuna syakhsul mufdi ilaihi tabiban aw min rijalil qanun aw ad-din. Ya, dan tidak mesti orang yang dicurhatin itu adalah orang yang dia itu seorang dokter, atau dia seorang pemangku jabatan, atau dia seorang agamawan, tokoh agama, seorang ustadz atau seorang syekh. Nggak harus seperti ini orang-orang yang dicurhatin istilahnya gitu ya. Innamal muhim al-ihsas bi anna hadha syakhs yasma' wa yuhsin wa yu'in. Yang paling penting orang yang layak untuk disampaikan ya, dicurhatin itu adalah orang yang benar-benar perhatian ya, benar-benar mendengar dengan seksama. Ya, bukan orang yang nggak peduli. Kemudian orang yang berbuat baik dan akan menolong gitu ya, akan memberikan pertolongan, memberikan solusi kepadanya. Maka kata Syekh, fa kaifa idza laji al insanu ila Allah alladhi yasma' wa yara wa yamliku al amra. Ya. Maka bagaimana ya ketika seseorang itu menyandarkan permasalahannya kepada Allah, dia curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, dan Tuhan yang menguasai segala urusan.
ya, yang menguasai segala urusan. Biyadihil khair kullal khair. Di tangan Allah Subhanahu wa taala itu ya ada seluruh kebaikan di tangannya. Afalaisal insan idza ma aqamas shalah yakunu bimunjatin min kulli hadhil amrad, ya. Bukankah kata Syekh, ya, kata Mahmud Mahdi Istanbuli tadi, bukankah manusia itu ketika dia menegakkan salat, maka pada saat itu dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencurahkan seluruh, ya, penyakit-penyakit yang dia rasakan, seluruh permasalahan yang dia hadapi. Ya, intinya di sini Mahmud Mahdi Al-Istanbuli ingin menjelaskan, ya, bahwa, ya, pihak yang paling utama untuk dicurhatin itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan manusia itu diuji dengan permasalahan tersebut. Dan hanya kepada Allah lah, ya, layaknya ujian itu diserahkan kepada Allah. Sehingga Allah nanti yang akan memberikan solusi, Allah yang nanti akan mengangkat permasalahannya tersebut. Ya, bukankah Allah SWT yang berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, bukankah Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia solusi, jalan keluar dalam setiap permasalahan hidupnya. Dan kemudian Allah memberikan rezeki dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan Allah juga mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan-urusannya. Ya. Maka jalan dan solusi yang terbaik untuk, ya, seseorang itu mencurahkan seluruh permasalahannya itu hanya dicurahkan kepada Allah. Ya, bukan berarti kemudian tidak boleh dicurahkan orang-orang yang yang dia percaya. Boleh, dan itu termasuk bagian daripada usaha, ya, untuk mengambil sebab-sebab agar Allah SWT memberikan jalan keluar. Akan tetapi meskipun seseorang itu dia sudah memilih orang yang terpercaya, orang yang dia yakini bisa memberikan solusi dalam permasalahannya, maka jangan jadikan orang itu sebagai, ya, pihak yang dia gantungkan harapan kepadanya. Tetap dia bergantung, ya, harapannya, pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman agar supaya lapang hatinya, dia boleh untuk menceritakan permasalahannya kepada yang lain, orang yang dia percayai. Tapi sekali lagi, yang mampu untuk menghilangkan dan memberikan jalan keluar dalam masalah-masalah yang dihadapinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, sabar dalam menghadapi permasalahan tersebut, dan sholat sebagai usaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sampai kemudian datang pertolongan Allah kepada dirinya. Insyaallah untuk faedah yang ketujuh dan faedah-faedah yang berikutnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.